Assalamualaikum. Halo teman-teman. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Amin. Dan jangan lupa terus dukung channel ini, supaya bisa berkembang. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya karena subscribe itu gratis. Cekidot. Ikan cana atau ikan gabus hias akhir-akhir ini memang cukup populer di kalangan pencinta ikan. Selain karena memiliki bentuk yang indah, cara merawat ikan cana ini pun bisa dikatakan tidak terlalu ribet. Meski demikian, ada beberapa hal yang tetap harus diperhatikan ketika merawat jenis ikan ini. 1. Memasukkan ke akuarium. 7 cara merawat ikan cana atau ikan gabus hias untuk pemula. Tips yang harus diperhatikan adalah mengenai cara memasukkan ikan ke akuarium. Setelah parents membeli ikan ini dan membawanya pulang, lebih baik parents tidak langsung memasukkannya ke dalam akuarium. Biarkan ikan masih di dalam kemasan dan apungkan saja ke dalam akuarium. Apungkan ikan dalam kemasan tersebut dalam waktu 15 hingga 30 menit. Cara ini dilakukan agar ikan beradaptasi dengan suhu air dalam akuarium. Selain itu, agar ikan juga akrab dengan visual akuarium. Kemudian, masukkan ikan ke dalam wadah yang telah diberi air dari akuarium dan buang air yang ada dalam kemasan. Setelah beberapa saat, ikan bisa dimasukkan ke dalam akuarium. 2. Memberi makan ikan cana. Ketika ikan cana sudah dimasukkan ke dalam akuarium, lebih baik ikan cana tidak langsung diberi makan. Pemberian makan terhadap ikan cana sebaiknya dilakukan sehari setelah ikan tersebut berada di akuarium. Makanan yang diberikan pun sebaiknya sama dengan jenis pakan yang diberikan oleh tempat pembelian. Namun, jika tidak, biarkan pakan yang berasal dari tempat pembelian tercerna sempurna. Parents bisa melihat dari bagian ikan cana. Apabila sudah kempes atau datar, bisa jadi pakan tersebut sudah tercerna secara sempurna. Untuk pemberian makan, parents bisa memberikan 3 hari sekali untuk ikan cana dewasa. Akan tetapi, jika ikan yang dibeli berukuran lebih kecil, pemberian pakan bisa dilakukan 2 hari sekali dengan porsi yang lebih sedikit. Kemudian, dalam seminggu, sebaiknya parents memberikan puasa atau jeda makan untuk ikan cana selama 1 hingga 2 hari. Hal ini dilakukan agar ikan memiliki tubuh yang tetap proporsional. 3. Pemeliharaan air. Merawat ikan cana. Agar ikan cana tetap sehat, sebaiknya parents juga harus memperhatikan kondisi air. Parents harus mengganti air secara teratur agar kondisi ikan cana tetap sehat. Jumlah air yang bisa diganti disarankan maksimal 20% dari volume air total yang ada dalam akuarium. Untuk pemeliharaan ikan secara soliter, pergantian air bisa dilakukan 3 minggu sekali. Namun, jika pemeliharaan cenderung berkelompok, parents bisa menggantinya 2 minggu sekali. Untuk airnya, parents usahakan untuk menggunakan air yang telah diendapkan. 4. Bersihkan tangki akuarium secara teratur. Selain memperhatikan air, parents juga harus memperhatikan kebersihan tangki akuarium. Parents harus rutin membersihkan tangki akuarium dan pertahankan agar kacanya tetap bersih, bebas dari lumut. Dengan demikian, parents pun dapat menikmati keindahan ikan cana secara lebih leluasa. Apalagi jika tangki parents memiliki konsep aquascape. Sebenarnya ikan cana menyukai lumut, tetapi hal ini akan mengganggu pemandangan. Cara membersihkan tangki akuarium pun cukup mudah. Parents bisa menggosoknya dengan menggunakan spons. Namun, jika cara ini dirasa akan membuat ikan menjadi stres, parents bisa memanfaatkan jasa siput atau keong air yang dapat membersihkan lumut dalam tangki. 5. Gunakan heater jika perlu. Merawat ikan cana. Untuk merawat ikan cana, terkadang heater juga diperlukan. Jika kondisi ikan cenderung kurang baik, yakni ditandai dengan sirip yang kurang tegak dan gerak ikan yang kurang gesit, heater pun bisa digunakan. Selain itu, heater juga bisa digunakan ketika terjadi perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Perubahan cuaca yang cukup ekstrim dapat menyebabkan ikan menjadi rawan stres. Namun, apabila ikan tidak mengalami stres dan kondisinya masih baik-baik saja meskipun terjadi perubahan cuaca ekstrim, sebaiknya parents tidak perlu menggunakan heater. Alat ini sebenarnya digunakan untuk menjaga suhu air dalam akuarium tetap stabil. 6. Volume air. Seperti dijelaskan sebelumnya,
Habitat ikan cana berada di berbagai negara. Namun, paling banyak berada di negara-negara yang cenderung subtropis. Ketika berada di habitat aslinya, ikan ini biasanya akan melakukan kebiasaan-kebiasaan untuk bertahan hidup dengan musim yang ada. Misalnya, beberapa jenis cana yang ada di India, ketika datang musim gugur pada bulan Oktober, biasanya air di rawa akan mengering. Oleh karena itu, ikan ini akan menggali lumpur dan hidup di dalamnya dan tidak makan selama air tidak ada. Ketika musim berganti, ikan cana pun akan memiliki strategi hidup lainnya. Karena melihat kebiasaan tersebut, volume air pun sebaiknya diperhatikan jika parents memelihara ikan cana yang jenisnya berasal dari negara subtropis. Tidak perlu membuat lumpur. Parents hanya perlu mengurangi volume air hingga tersisa setengah atau 3/4 bagian saja. 7. Menyatukan ikan cana. Merawat ikan cana. Jika ikan cana yang dipelihara memiliki ukuran 2 cm, sebaiknya ikan tersebut tidak dipelihara secara community tank atau tangki bersama. Hal ini disebabkan, ketika berukuran 2 cm, ikan cana biasanya akan berkelahi satu sama lain. Selain itu, ketika ingin menempatkannya dengan ikan lainnya, sebaiknya perhatikan jenis ikan yang akan tinggal bersama. Lebih baik untuk tidak menempatkan ikan ini bersama ikan-ikan yang cenderung lemah, seperti ikan gupi atau ikan neon tetra. Hal ini disebabkan ikan-ikan tersebut tidak bisa mengimbangi agresivitas yang dimiliki oleh ikan cana. Bisa-bisa, ikan-ikan lucu tersebut malah menjadi santapannya. Demikian beberapa cara merawat ikan cana yang perlu diketahui oleh parents. Ikan cana akhir-akhir ini memang popularitasnya melambung tinggi. Uniknya, harga satu ekor ikan cana pun bisa mencapai puluhan juta rupiah. Jadi, jangan ragu untuk memelihara ikan ini. Siapa tahu bisa menjadi peluang investasi.